Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sayustin Renidala, NIM 0622000104. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat proposal. Yang pertama, pengertian proposal. Proposal adalah paparan rencana kegiatan secara terorganisasi yang berpijak pada gagasan masalah. Proposal merupakan dokumen yang digunakan dalam proyek penelitian yang berisi rancangan yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan yang meliputi kegiatan bisnis, pengajuan dana, ataupun penelitian. Yang berikut tujuan penulisan proposal. Yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dana. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan. Yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Yang keempat, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Yang kelima, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka dapat memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, sebagai titik acuan. Yang berikut sistematika penulisan proposal. Secara umum, sistematika pada penulisan proposal sebagai berikut. Yang pertama, nama atau judul proposal. Yang kedua, pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, dasar-dasar atau landasan teori. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Yang kelima, jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Yang keenam, daftar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan atau penyusunan proposal. Yang ketujuh, rincian seluruh kegiatan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Format proposal. Yang pertama, judul bisnis. Dalam menjalankan bisnis, yang pertama kita akan menentukan bisnis apa yang akan dijalankan dan nama produk di dalam proposal tersebut. Yang kedua, latar belakang. Dalam latar belakang ini kita akan menjelaskan tentang alasan dipilihnya suatu jenis bisnis atau usaha. Pada latar belakang juga menjelaskan tentang produk yang akan dibuat serta analisis pada segmentasi pasar. Yang ketiga, profil perusahaan. Profil perusahaan sering disebut dengan deskripsi bisnis atau usaha yang menjelaskan tentang jenis dan nama usaha atau usaha kecil maupun usaha besar, visi dan misi perusahaan, rancangan bisnis selama satu periode ke depan, serta pernyataan bisnis yang akan dijalankan. Yang keempat, deskripsi produk. Merupakan bagian inti dari proposal yang menjelaskan secara detail tentang produk yang akan dibuat. Pembahasannya meliputi jenis dan nama produk, bahan baku, cara pembuatan, kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut, serta estimasi biaya. Yang kelima, analisis SWOT. Menjelaskan 4 hal dasar meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan. Kekuatan dan kelemahan berasal dari internal perusahaan, sementara peluang dan ancaman berasal dari lingkungan eksternal perusahaan yang akan mempengaruhi bisnis. Peluang dapat dimanfaatkan untuk melindungi perusahaan dari ancaman yang ada. Yang keenam, pemasaran. Pemasaran ini menjelaskan tentang peluang pasar yang meliputi segmen pasar, target konsumen, strategi pemasaran, serta pendekatan untuk melakukan promosi. Yang ketujuh, deskripsi finansial. Deskripsi finansial ini terdiri dari besar modal yang dibutuhkan, sumber modal, penggunaan modal, serta laporan keuangan. Laporan keuangan pada kegiatan usaha dibuat dalam bentuk neraca serta break-even point. Yang kedelapan, penutup. Penutup merupakan bagian terakhir pada proposal yang mencakup pernyataan persuasif yang ditujukan untuk meyakinkan pembaca proposal, baik sponsor maupun mitra kerja, serta mencantumkan lampiran yang dilengkapi dengan tanda tangan dan sampel perusahaan serta susunan kepanitiaan. Berikut ini teman-teman bisa melihat contoh proposal usaha dalam bidang kerajinan.
Terakhir, kesimpulan. Proposal dibuat sebagai rancangan atau rencana yang disusun rapi agar dapat memudahkan dalam menjalankan suatu kegiatan. Proposal sebagai sebuah tulisan yang dibuat oleh penulis yang bersifat formal yang ditujukan untuk menjabarkan atau menjelaskan tujuan kepada pembaca atau individu atau kelompok sehingga memperoleh persamaan visi dan misi yang sama. Proposal dibuat bertujuan untuk menjelaskan tujuan menjadi lebih detail dan dapat mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan pada perusahaan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.